Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu di kondisi pandemi ini yang saat ini diberlakukan PPKM. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak melakukan pembiasaan seperti biasa, seperti mandi terlebih dahulu, lalu sarapan, dilanjutkan sholat, dan membaca Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Dilanjutkan pelajaran. Pelajaran kali ini, pelajaran pertama, kita akan membahas tentang pecahan. Pecahan sendiri dibagi beberapa. Yang pertama itu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga bilangan desimal, yang keempat persen. Bilangan pecahan dapat dituliskan sebagai pembilang per penyebut. Contoh, ada 3 gambar. Yang pertama itu segi 5 dan ada yang diarsir. Yang kedua segi 4 dan yang ketiga segi 4 berbentuk persegi panjang. Yang pertama yaitu segi 5. Ada 2 yang diarsir dan ada 5 yang baik diarsir maupun tidak diarsir. Maka bilangan pecahan itu dapat dituliskan rumusnya itu sebagai pembilang per penyebut. Yang diarsir berjumlah 2 sebagai pembilang, dan yang tidak diarsir maupun diarsir itu berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun juga yang gambar B, yang diarsir berjumlah 2, sedangkan kotak yang baik diarsir maupun tidak berjumlah 4. Yang gambar ketiga yaitu jumlah yang diarsir 1, yang tidak diarsir maupun diarsir berjumlah 3. Pecahan senilai. Pecahan senilai sendiri anak-anak yaitu pecahan yang bilangan pembilang dan penyebut nilainya akan mengikuti dari jumlah perkalian maupun pembagian. Contoh, 1/3 dikali 2 hasilnya 2/6. 1 kali 2 kan hasilnya 2, sedangkan 3 kali 2 hasilnya 6, maka dituliskan 2/6. Itu adalah pecahan senilai. Contoh yang kedua yaitu 6/8 dibagi 2, maka hasilnya 6 bagi 2 itu 3, sedangkan 8 bagi 2 itu 4, maka dituliskan 3/4. Artinya apa pecahan senilai itu? Contoh yang pertama itu 1/3 itu nilainya sebanding dengan 2/6. Begitupun 6/8 nilainya akan sebanding atau senilai dengan 3/4. Selanjutnya yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa ini anak-anak yaitu nilai pecahan yang hanya terdapat bilangan pembilang dan penyebut. Contoh, 7/13 maka ditulis 7/13. 4/23 maka ditulis 4/23. Itulah pecahan biasa. Pecahan biasa itu hanya terdapat bilangan pembilang dan penyebut. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh, 4/3 maka ditulis 1/3. Itu didapat dari 3/3 ditambah 1/3. Kan anak masih ingat kan kalau 3/3 itu hasilnya kan 1, maka ditulis 1 di sebelah kiri ditambah 1/3. Karena 1/3 itu adalah pecahan terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, maka tetap kita tuliskan 1/3. Sehingga pecahan campuran itu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dituliskan 1/1/3. Contoh kedua, 11/4 ditulis 23/4. Itu didapatkan dari 4/4 ditambah 4/4 ditambah 3/4. Kan anak-anak sudah tahu bahwa 4 dibagi 4 itu hasil 1 dan 4 dibagi 4 hasil 1.
Dan 3/4 itu tidak bisa dibagi lagi karena pecahan terkecil. Dari hasil pembagian tadi yaitu 4/4 1 ditambah 4/4 1, maka hasilnya 2. Sedangkan 3/4 itu pecahan terkecil tidak dapat dibagi lagi, maka dituliskan 2 3/4. Maka pecahan campuran itu bisa langsung dituliskan dari hasil yang pertama yaitu 4/3 dituliskan 1/3, maupun 11/4 maka dituliskan 2 3/4. Mungkin kalau anak-anak bisa ada cara lain yaitu seperti 11/4, kita bisa langsung melihat dari bilangan penyebut. Bilangan penyebutnya kan 4. Maka 4 kali berapa yang nilainya tidak besar dari 11? Maka 4 kali 2 kan hasilnya 8. Sebelum kita kurangi 2 itu kita tulis terlebih dahulu. Nah, 4 kali 2 kan hasilnya 8. 11 kurangi 8 kan hasilnya 3. Itu contoh cara lain. Bisa dilakukan seperti kita jumlah-jumlah terlebih dahulu, bisa dilakukan penyebut kali berapa yang hasilnya tidak melebihi dari pembilang. Selanjutnya yaitu tugas. Sebelum tugas, misal dari anak-anak untuk materi pecahan ini dirasa belum bisa atau ingin banyak pertanyaan-pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar nanti atau lewat japri jalur pribadi dari wali kelas maupun Pak Guru. Tugas pertama, anak-anak mengerjakan ayo berlatih 1.1 yang berada di halaman 2. Tugas yang kedua sama, mengerjakan ayo berlatih 1.2 di halaman 3. Tugas yang ketiga mengerjakan ayo berlatih 1.3 pada halaman 5. Tugas yang keempat mengerjakan ayo berlatih 1.4 halaman 6. Dan apabila dari tugas tersebut sudah selesai, maka difoto lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.